Halo, selamat datang kembali di channel ini. Oke, langsung saja. Scene diawali dengan memperlihatkan masa remaja Jiwon di mana dia memiliki nasib yang buruk karena ibunya meninggalkannya. Sehingga di lingkungannya dia menjadi bahan omongan orang-orang. Jiwon tidak pernah tahu kenapa ibunya pergi. Namun akhirnya dia melihat sendiri ibunya telah bersama pria lain. Dan pada episode ini juga diceritakan awal mula Jiwon bertemu dengan Sumin dan mempercayai Minhwan sebagai kekasihnya, di mana kedua hal itu juga yang membawa Jiwon pada nasib yang semakin buruk. Namun kini dengan kesempatan kedua yang Jiwon miliki, dia bertekad untuk mengubah hidupnya dan hidup bahagia. Sin berpindah, Jiwon tersadar dari lamunannya. Ternyata kali ini Jiwon masih bernasib buruk. Jiwon yang masih syok karena mengetahui Jihyuk telah memiliki tunangan harus dikagetkan lagi karena mendengar kabar dari Hyeon yang memberitahunya jika Juran terkena kanker perut. Sin berpindah, Yura menemui kakek Jihyuk dan mengatakan akan tinggal di Korea sementara waktu. Ternyata Yura sudah menguntit Jihyuk sejak lama dan mengetahui jika Jihyuk memiliki hubungan dengan Jiwon. Di tempat lain, Jiwon sedang bersama Juran. Dia mengantar Juran untuk pemeriksaan. Jiwon juga memberi semangat pada Juran. Jiwon merasa bersalah karena nasibnya telah berpindah pada Juran. Sin berpindah pada Sumin yang sedang berbulan madu, namun Minhwan hanya sibuk sendiri. Dengan ponselnya, Sumin juga sebenarnya tidak menyukai tempat itu. Minhwan menganggap Sumin selalu mengeluh, mereka pun bertengkar dan Minhwan meninggalkan Sumin keluar. Di luar, Minhwan menghubungi temannya. Ternyata Minhwan bekerja sama dengan temannya untuk menyewakan kembali rumah yang disewa ibunya untuk Minhwan dan Sumin. Minhwan pun berniat membohongi ibunya, namun pembicaraan tersebut ternyata didengar oleh Sumin. Sin berpindah di kantor. Di kantor sedang ada masalah dengan proyek yang dikerjakan Juran. Chef yang direkrut untuk peluncuran produk tiba-tiba membatalkan kerjasama, padahal waktu peluncuran produk sudah dekat. Jiwon pun juga merasa bingung mengatasi masalah tersebut. Saat sedang membahas masalah itu dengan Hyun, Jihyuk tiba-tiba datang dan mengajak Jiwon untuk bicara. Jihyuk mencoba menjelaskan hubungannya dengan Yura, tetapi Jiwon merasa hal itu tetaplah salah jika Jihyuk memutuskan hubungan secara sepihak. Saat Jiwon akan pergi, Jihyuk memberikan kartu nama seorang dokter untuk menangani pengobatan Juran, sehingga Juran bisa secepatnya dioperasi. Jiwon pun menerima bantuan itu. Saat kembali ke meja kerja, Jiwon dihubungi oleh seseorang. Ternyata itu adalah Yura yang mengajaknya untuk bertemu. Jiwon meminta maaf dan menjelaskan jika dia tidak tahu Jihyuk sudah bertunangan. Namun, Yura menganggap Jiwon bersama Jihyuk karena mengetahui jika Jihyuk adalah penerus dari perusahaannya. Jiwon pun mengatakan jika itu bukanlah hal yang penting baginya dan mengatakan bahkan tanpa Jihyuk hidupnya sudah berubah. Jiwon pun mengembalikan kalung pemberian Jihyuk dan berusaha memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jiwon pun menyadari jika nasib yang dialami Juran bukanlah berhubungan dengan nasibnya bersama Minhwan, tetapi berhubungan dengan suami. Dan tepat saat itu, Juran menghubungi Jiwon jika dia akan segera dioperasi. Jiwon pun merasa lega karena berkat Jihyuk, Juran bisa mendapat pengobatan secepatnya. Sin berpindah pada Minwan yang membohongi ibunya, mengatakan jika dia telah ditipu. Namun Minwan mengatakan dia sudah mengurus hal tersebut. Ibunya juga menyalahkan Sumin, namun Sumin tidak tinggal diam. Dia mengancam akan pergi dengan bayinya. Ibunya pun tak dapat berkata apa-apa. Minwan berusaha menghibur Sumin dan mengatakan saat nanti mendengar suara bayi, ibunya akan luluh. Tetapi Sumin tiba-tiba mengatakan jika tidak ada bayi. Minwan yang kaget hampir tersedak mendengar hal itu. Dia pun benar-benar sedih saat Sumin mengatakan dia keguguran karena Minwan marah dan melempar ponsel padanya. Namun Minwan menyadari jika dia telah dibohongi karena saat bulan madu, Sumin ingin makan daging sapi karena mengidam, padahal saat itu dia sudah keguguran. Sumin pun menjawab dengan mengatakan, bukankah Minhwan mengatakan dia punya rumah, padahal tidak punya. Ya ampun guys, di sini kelihatan deh penipu ketemu sama penipu.
Sin berpindah pada Jiwon yang sedang lembur di kantor sendirian. Tiba-tiba Hwion datang dan membawa makanan untuk Jiwon. Hwion pun mengatakan jika sebenarnya itu dari kakaknya Jihyuk. Hwion juga mencoba menjelaskan tentang Yura pada Jiwon dan bercerita jika dia bukanlah adik kandung Jihyuk. Hwion juga mengatakan jika Jihyuk tidak akan berselingkuh. Di tempat lain, Jihyuk menemui kakeknya. Jihyuk mengeluarkan isi hatinya yang selama ini dia pendam tentang ibunya dan keluarganya. Jihyuk pun menanyakan pada kakeknya apa yang harus dia lakukan karena dia dalam posisi yang sulit. Sementara itu, Yura mendapat informasi tentang Sumin dan Minhwan dari orang suruhannya. Yura pun mengirim informasi tentang pemilik saham perusahaan dan foto-foto kebersamaan Jihyuk dan Jiwon ke alamat Minhwan. Sin berpindah pada Sumin. Dia kaget melihat rumah yang sangat berantakan. Ibu menyuruhnya merapikan rumah dan mengatakan untuk pelan-pelan saja karena dia sedang hamil. Ibu pun meninggalkannya sendiri di rumah. Sumin mengerjakan semua pekerjaan rumah sendirian. Dan saat dia sedang merapikan selimut, selimut pun berjatuhan dan menimpanya. Sumin berteriak kesal dan tepat saat itu bel berbunyi. Ternyata foto yang dikirim oleh Yura telah sampai pada Sumin. Sumin pun menganggap Jiwon telah mencampakkan Minhwan untuk mendapatkan pria yang kaya. Sumin marah dan melempar foto pernikahannya dengan Minhwan. Sin berpindah pada Jiwon. Jiwon menerima pesan dari ibunya dan mereka pun bertemu. Jiwon mengajak ibunya jalan-jalan dan membelikan barang-barang untuk ibunya. Namun, ibunya keceplosan dengan menyinggung tentang Jihyuk. Jiwon pun mengatakan dia putus dengan Jihyuk. Ibunya memperlihatkan sifat aslinya. Jiwon yang kecewa dengan ibunya pergi meninggalkannya. Sin berpindah, Jiwon pergi ke pemakaman ayahnya dan menangis di sana. Jiwon pergi sendiri mengendarai mobil. Ternyata ada orang yang mengikuti Jiwon dan hendak melukainya. Dalam perjalanan pulang, Jiwon berhenti di jalan dan sebuah truk dengan kecepatan tinggi dari arah berlawanan akan menabrak mobil Jiwon. Namun tiba-tiba Jihyuk muncul dan menghalangi truk tersebut dengan mobilnya. Tabrakan pun tidak bisa dihindari. Mobil Jihyuk lah yang akhirnya ditabrak oleh truk tersebut, sedangkan Jiwon selamat. Lalu, bagaimana dengan Jihyuk? Apakah Jihyuk akan selamat dari kecelakaan itu? Nantikan kisah selanjutnya ya.